Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Wa ba'du al-abi wa ilin qala inni la'arifun nabaira allati kana yaqra'u bihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ithnataini fi rak'atin isrina suratan fi asri raka'atin. Artosipun an abi wa'ilin utawi hadis menika bersumber saking Abu Wa'il. Kala sampun ngucap sapa Abu Wa'il, ini sak temene ingsun la'arifu temen-temen wis weruh sapa ingsun an-nabaira yaiku bacaan-bacaan alati bacaan kana kang ana yaqra'u maca bihinna kelawan bacaan maca sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ithnataini yaiku maca rong surat fi rak'atin ing dalem sak rakaat isrina alias 20 apane suratan suratnya fi asri rakaatin ing dalam 10 rakaat. Bersumber dari Wa'il, ia berkata, sesungguhnya aku mengetahui bacaan-bacaan yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua surat dalam satu rakaat alias 20 surat dalam 10 rakaat. Para hadirin, bakasan ngaji kula ingkang kebagian materi fikih ya mono sampai yamene gono entek-entek lan guru entek-entek mbakas urusan-urusan sembahyang, teknik-teknik sembahyang, tata cara sembahyang, praktek-praktek sembahyang. Meskipun sembahyang itu sudah kita lakukan siang malam setiap hari 5 kali, ning ilmune tetap harus kita ji tanpa ada henti supaya perilaku sembahyang kita itu nantinya bisa sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah, kula ngimami subuh kita iku mau kaya-kayake gak padha karo sadurung-durunge. Nek kapan sadurung-durunge cuma macae nek sak surat ing dalam satu rakaat. Tapi iku mau sak rakaat kula maca 2 surat. Rakaat pertama kula maca 2 surat. Rakaat kedua kula maca 2 surat. Niku maksude ngemai contoh kanggo praktekno utawa meragakno hadis ingkang saat menika sedang kula waos. Pramila hadis menika kula paringi judul boleh hukumnya membaca 2 surat bahkan lebih dalam 1 rakaat. Tentunya ini adalah tinjauan hukum menurut dunia ilmu fikih. Lajeng penjelasanipun hadis kala wau kados mekaten. Hadis menika isinipun tasih membahas tentang teknik-teknik sembahyang atau membahas masalah tata cara sembahyang sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam memaknai hadis ini kami dapat pengetahuan yang spesifik, yaitu pengetahuan fikih yang khusus membahas masalah hukum, khususnya hukum membaca 2 surat, hukum membaca 3 surat, hukum membaca 4 surat, dan seterusnya yang dibaca
dalam satu rakaat, baik rakaat pertama maupun rakaat kedua ataupun rakaat berikutnya. Nah, lamun sampean sembayang zuhur, sampean itu gak bakalan ngerti apakah imamnya itu membaca satu surat ataukah imamnya itu membaca dua surat. Kenapa kok sampean tidak mengerti? Ya karena dalam sholat zuhur bacaan suratnya itu dibaca secara siri atau dibaca dengan cara pelan. Dan begitu juga dalam sholat asar. Tapi nek kapan sampean iku sembayang maghrib, sembayang isya, lan sembayang subuh, mongko sampean iku bakal ngerti bacaan surat yang dibaca oleh imam. Sebab dalam sholat maghrib, dalam sholat isya, dan dalam sholat subuh, imam pasti membaca ayat atau mesti membaca surat, yaitu dibaca secara jahar atau membacanya dengan cara suara yang keras. Yang sudah biasa kita dengar, yang sudah biasa kita lihat, yang sudah biasa kita ketahui bahwa imam sholat apabila membaca surat dalam sholat rata-rata cuma membaca satu surat saja. Contoh, setelah imam selesai membaca surat Al-Fatihah, lalu dilanjutkan dengan membaca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terus kapan imam sholat banjur kepengin nambahi bacaan surat, yaitu ditambah maneh sak surat engkas sehingga dadi rong surat, mongko praktek imam sing kaya ngene iki hukumnya boleh menurut ilmu fikih. Saudara-saudara, lamun imam sholat wis mari maca rong surat, yaitu surat yang pertama maca surat Al-Ikhlas, terus surat yang kedua maca surat Al-Falaq, dadak imame iku kepengin nambahi maneh sak surat engkas sehingga dadi telung surat, yaitu surat Al-Ikhlas, dilanjutkan surat Al-Falaq, dilanjutkan surat An-Nas. Maka perilaku imam sholat yang seperti ini hukumnya boleh dalam agama Islam. Cuma secara umum makmum sholat itu rata-rata tidak suka kalau imamnya itu membaca surat terlalu banyak atau terlalu panjang. Saya secara pribadi mengambil pendirian kalau sholat sendiri panjang sih gak masalah. Tapi kalau sholat ngimami orang banyak, saya cenderung yang pendek. Mengingat jamaah saya itu ada yang tua, ada yang kuat, ada yang anak-anak, ada yang anak kecil. Lebih-lebih kalau sedang sholat terus ada suara anak kecil yang menangis, itu jelas bisa mengurangi konsentrasi sholat. Jadi kesimpulannya saudara-saudara, imam boleh membaca satu surat, imam boleh membaca dua surat, imam boleh membaca tiga surat dalam satu rakaat. Saudara-saudara, kiranya itulah inti yang dimaksud hadis yang saya baca. Semoga bisa kita pahami bersama untuk diterapkan dalam ibadah kita sehari-hari. Sekian, terima kasih, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.